Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Sunitro MPD SPD MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Harjominangun 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta tamu undangan dari SD yang lain. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah atas semua nikmatnya. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kemampuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan siang hari ini perkenalkan saya akan melakukan desiminasi modul 1.4. Desiminasi ini adalah sebagai pengimbasan dari budaya positif di sekolah, pengimbasan CBP. Jadi program dari guru calon guru penggerak itu adalah nanti setelah dapat materi juga dapat menyampaikan materinya kepada rekan teman di sekitarnya. Materi kali ini adalah budaya positif. Latar belakang. Ya, tambah budaya positif, latar belakang. Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dalam kurikulum Merdeka Belajar itu bagaimana menciptakan suasana lingkungan sekolah itu tentram, nyaman dan menyenangkan. Nah, salah satu yang dikembangkan yaitu dengan budaya positif. Budaya itu kira-kira apa Bapak Ibu? Kita sering mendengar, tapi mungkin kita sudah terbiasa melaksanakan budaya. Budaya positif yang dimaksud di sini adalah apa? Baby, budaya kebiasaan. Budaya positif itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang dilakukan di SD kita, kira-kira yang sudah berjalan apa Bapak Ibu? Nah, berdoa. Selain itu senang. Kemudian ada makan bersama. Kemudian ada lagi literasi pembelajaran. Sebelum pembelajaran ada literasi di dalam kelas untuk meningkatkan nilai religiositasnya siswa. Kita biasakan membaca apa? Al-Quran sebelum pembelajaran, yaitu ditekankan pada juz amma atau juz yang bawah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Gitu. Ini ada sedikit pertanyaan, Bapak Ibu. Setuju dan tidak? Apakah Anda setuju dengan pertanyaan hukum dapat mendisiplinkan anak? Hukuman itu apakah kira-kira dapat mendisiplinkan anak, Bapak Ibu? Dapat atau bukan kira-kira? Dapat. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dapat? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan itu memberi hadiah kepada siswa, apakah dapat meningkatkan motivasi? Dapat. Nah, ini kaitannya Bapak Ibu dengan motivasi. Nanti ada teori motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tapi
di pembelajaran budaya positif ini bagaimana kita menciptakan kesadaran yang timbul dari dalam, yaitu motivasi intrinsik yang lebih ditekankan. Materi dalam modul ini ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan restitusi. Kita masuk pada materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Tadi budaya sudah ada, budaya positif, ada disiplin positif. Budaya positif ini diharapkan agar tercipta budaya yang positif ini dilakukan dengan mendisiplinkan siswa, yaitu dengan kebiasaan yang baik. Disiplin positif dengan melakukan disiplin positif. Apa makna disiplin itu? Yang selama ini kita pahami, Bapak Ibu, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya patuh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan motivasi ekstrinsik. Jadi kepatuhan itu dia kan mengharapkan sesuatu. Jadi ada motivasinya, motivasi dari luar, ekstrinsik. Ini saya belum masuk ke keyakinan kelas. Yang harus kita pahami, secara bahasa pengertian disiplin itu adalah belajar. Selama ini yang kita pahami itu disiplin adalah kepatuhan, aturan yang harus dipatuhi itu disiplin. Tapi di pembelajaran kali ini juga pengetahuan baru bagi saya, di mana di pengertian disiplin adalah belajar. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi poin penting disiplin di sini adalah untuk menghargai diri sendiri, kesadaran diri. Itu mana disiplin di dalam modul ini. Kemudian setelah sadar diri itu diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal itu apa? Nilai-nilai, kalau kita ya nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara keseluruhan, tidak membedakan ras, suku dan agama. Ada bertanggung jawab, kemudian apa? Ibu? Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, bergotong royong, kreatif, mandiri, inovatif dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, dari nilai-nilai itu diharapkan nanti akan timbul keyakinan. Nah, yang kita tekankan nanti ini, kita mencoba untuk mengenalkan kepada siswa tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Maaf kembali. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Nah, seperti tadi ada kebiasaan berdoa, itu nilai apa kira-kira? Nilai religius. Kemudian itu ada budaya, berarti mencintai. Nilai apa? Nasionalisme. Kemudian bergotong royong dan kreativitas. Itu nilai-nilai kebajikan universal salah satunya. Keyakinan kelas. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan? Kok tidak peraturan yang dibuat? Kita pahami, saya juga memantau dulu itu hampir sama sebenarnya peraturan dan keyakinan. Tapi dari kalimatnya itu lebih kalau peraturan
menjaga keselamatan itu ada nilai yang di situ, ada nilai agar selamat. Seperti itu. Jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan? Nah, itu kan juga nilai kesehatan yang ingin dicapai. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena nilai apa ini? Kedisiplinan bisa masuk, kemandirian bisa masuk, Bapak Ibu. Yang selanjutnya ini peraturan dan keyakinan kelas. Ini kita memetakan. Nah, kita petakan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita sepakati bersama antara guru dan siswa, dan itu harus dijalankan kedua-duanya. Kalau peraturan itu kan seolah-olah yang buat adalah guru. Kalau keyakinan, dan itu nanti ada hubungan kalau peraturan biasanya, bukan konsekuensi. Nah, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama dan guru juga harus bertanggung jawab mentaati peraturan tersebut. Nah, dari kesepakatan kelas yang telah disepakati itu kita petakan menjadi keyakinan kelas. Contohnya begini, jadi waktu awal pembelajaran itu kita coba anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Kepengen dijadikan seperti apa kelasnya? Ada peraturan nih. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Misalkan siswa biarkan siswa yang mencoba untuk membuatnya sendiri, berpikir sendiri, Bapak Ibu guru hanya mau mandu. Setelah mereka menuliskan apa yang menjadi keinginan mereka itu, kemudian Bapak Ibu guru memetakan kira-kira yang ada ingin kelas bukunya dikembalikan pada tempatnya itu ada berapa anak, dipetakan. Nah, kalau mengembalikan buku pada tempatnya berarti nilai yang terkandung di peraturan tersebut adalah nilai tanggung jawab. Dilarang, tidak boleh saling mengganggu sama temannya, berarti nilainya adalah menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba, ini adalah keselamatan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu nanti kita buat keyakinan kelas dari kesepakatan kelas. Jadi membuat kesepakatan dulu, dipetakan, kemudian jadi keyakinan. Kalimatnya biasanya kalimat positif dan lebih sedikit. Ini kita kemarin sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas di kelas 6. Jadi kita membuat kesepakatan dulu, kemudian karena saya adalah guru agama, saya bekerja sama dengan guru kelasnya. Ini, nah, dari anak-anak, kemudian kita juga melatihnya membuat di laptop. Jadi semua itu adalah dari siswanya. Kita tinggal memetakan, kepengen seperti apa kelasnya, kita memfasilitasi seperti itu, Bapak Ibu. Ini sudah saya terapkan di kelas 6, kelas 1 dan kelas berapa? 4 ya, kayaknya sana, kelas 4. Ini teori motivasi tadi yang telah saya sampaikan, teori motivasi, hukuman, restitusi dan penghargaan. Teori motivasi itu ada 2 Bapak Ibu, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang intrinsik itu kesadaran dari dalam, kalau yang teori motivasi ekstrinsik itu kesadaran dari luar, yaitu contohnya tadi dengan diberi hukuman agar patuh, kedisiplinan itu kan termotivasi, tapi termotivasinya dari luar. Nah, ini kita bedakan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telat ke sekolah. Biasanya ini sering kita gunakan. Ini pernah saya lakukan di kelas 6. Ternyata ketika saya ada anak, Bapak Ibu, saya sudah datang, kelasnya dan dulu ini Bapak, bukan yang sekarang. Itu siswanya tidak ada semuanya.
Yang telat itu kemudian saya suruh masuk untuk mencatat. Ternyata harapannya saya itu mereka sadar, tapi ternyata besok diulangi lagi. Nah, ini adalah contoh hukuman. Berarti seharusnya hal seperti ini itu tidak dilakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan, ini juga termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Nah, kalau konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dia harus bertanggung jawab, tapi dengan ada nilai di situ, bertanggung jawab. Mencoret-coret berarti dia harus bertanggung jawab. Kalau ini banyak ini anak-anak sekarang itu mejanya dicoret-coret semua. Seharusnya sekarang itu konsekuensinya juga mereka juga membersihkannya lagi. Itu yang perlu juga Bapak Ibu selalu dikasih tahu anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah cenderungnya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Di push up, walaupun zaman mau SD besok sampai tua pun akan teringat kadang itu. Memori anak-anak itu akan teringat. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ada keingat memorinya yang tidak baik itu ingat. Itu biasanya hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu lebih bersifat memaksa, sedangkan konsekuensi stimulus atau tanggapan, adanya tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu adalah salah satu dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita masuk materi yang berikutnya adalah restitusi. Ini juga adalah sesuatu yang baru bagi saya. Sebelum mengikuti CGP ini, saya tidak tahu apa itu yang namanya restitusi. Dan kebetulan kemarin itu karena ada tugas, kita mencoba untuk membuat skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, untuk sebelum itu coba kita pengertiannya dulu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau saya menyimpulkan restitusi adalah cara penyelesaian masalah dan hasilnya itu mereka menyadari, sadar dengan sepenuhnya, bukan berarti sadar dengan paksaan seperti itu. Dan yang diharapkan nanti akan kembali kepada tujuan yang mulia, yaitu sadar dalam dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu segitiga restitusi. Ciri-cirinya Bapak Ibu, ada 9 ciri dari segi restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau saya melihatnya, poin 1 ini adalah berarti bisa mengambil hikmahnya, begitu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini dalam arti apabila ada dua anak yang berselisih, mereka kemudian tidak terus berurusan, tidak, tapi malah justru saling mempererat itu. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan berarti wah itu nenek, tidak seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ngoceki awake dhewe. Nah, penyelesaian dengan jalan ngoceki awake dhewe. Oh, ternyata memang aku kudune ngene. Aku sebenarnya salah. Aku kudune harus seperti ini. Ketika aku dikasih tahu, aku kudune manut. Itu dengan kesadaran diri, bukan karena paksaan, gitu. Kemudian ini adalah cara penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas.
dia itu dikuatkan. Tidak apa-apa. Setiap orang kan pernah melakukan kesalahan, nak. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan tidak apa-apa, gitu. Jadi menguatkan. Kalau berbuat salah itu bukan kok biasa bukan, tapi memang al-insanu lahu khata'un, manusia itu tempatnya salah dan lupa seperti itu. Jadi setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memvalidasi, oh tindakanmu itu sebenarnya tidak benar. Kamu tahu nggak kenapa tidak benar? Nah, akhirnya sampai ke menanyakan kayak kenapa kamu tidak tahu nggak kamu kalau tindakanmu itu tidak benar? Karena tindakanmu itu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh kelas kita, yaitu misal tidak bertanggung jawab, kemudian bermusuhan. Nah, itu kan mau bertolak belakang dengan keyakinan yang ada di kelas kita. Nah, itu semuanya adalah pancingan seorang guru ketika menghadapi siswa yang sedang bermasalah. Nih, menstabilkan identitas. Tujuannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pede kalau menurut saya itu pede, lebih pede menurut saya. Walaupun aku salah, ternyata aku tidak dikucilkan. Karena orang yang tak salah itu mau, dan Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan masalahnya dia tidak mengucilkan, dia tidak menyalahkan. Salah itu sudah biasa. Akan tetapi belakangnya kemudian diberi kasih tahu kayak gitu. Bukan terus, weh berarti salah weh, tidak seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas, solusi yang pertama. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa kamu datang terlambat terus? Pasti dia mempunyai alasan tertentu. Jangan-jangan ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia memasak dulu atau menunggu ibunya memasak. Kalau tidak makan dulu atau sarapan dulu ketika berangkat sekolah, berakibat dia malah akan lebih tidak berkonsentrasi. Jadi kita biarkan dia untuk meluapkan alasannya apa gitu. Jangan-jangan ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Apakah itu kebutuhan sandang pangan, kebutuhan kasih sayang dan lain-lain. Kenapa kok temannya selalu dijiliti terus itu kenapa? Jangan-jangan dia itu menaruh suka, kepengen bergaul dengan temannya itu, tapi temannya nggak mau sama sekali. Itu kan juga kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Untuk dihargai, untuk disayangi. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi di depan sudah ada. Jadi setelah keyakinan kelas dibentuk, ketika ada anak yang berbuat kesalahan, itu kita mencoba untuk mengingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk di kelas itu. Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Materi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu tadi yang termasuk salah satu dari alasan alasan segitiga restitusi, yaitu menyanyikan kebutuhan siswa. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya, yaitu dengan bekerja keras agar memperoleh penghasilan untuk kelangsungan hidup, kesehatan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di lingkungannya. Ini kalau tidak salah ada siswa dari kita yaitu yang kelas 3 itu dia selalu merasa terpuji. Kalau saya perhatikan dan sampai sekarang itu masih tetap saya dekati, dan sampai sekarang ketika berdoa itu dia belum berani untuk bersama dengan teman-temannya. Nah, ini mungkin nanti Bapak Ibu guru kelas 3 bisa memanfaatkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Kira-kira ada kebutuhan apa yang tidak dipenuhi dari dia? Kemudian kebutuhan dasar yang lain adalah kebutuhan akan kesenangan bermain dan bersenda gurau.
juga membutuhkan waktu untuk bermain dan bersenang-senang. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan atas kemampuan kepemimpinan dan diakui prestasinya. Apabila ini sering kita jalankan, apabila ada bapak ibu yang berprestasi dalam mendidik anak, biasanya dari bendahara itu ada fee penghargaan atas kerja kerasnya. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Murid diberi kesempatan pilihan dan bertanggung jawab terhadap bebas, bukan berarti semaunya sendiri. Mandiri dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Jadi bebas bukan berarti tidak bebas sebebas-bebasnya. Bebas yang terkontrol, itu maksudnya dari kebebasan di sini. Ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru adalah yang pertama, 1 yaitu sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah. Ini kita mencari diri kita sendiri saja. Yang ketiga adalah sebagai teman, memposisikan guru di hadapan murid. Itu rata-rata memang ada 5 hal ini: teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau yang menjadi penghukum itu biasanya guru itu cara mengajarnya, cara ngelokene, cara bergaul dengan siswa itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Berusaha belum ini kayak gitu. Berarti ini posisi penghukum. Nyindir. Kue wes sing telat, kue wes sing salah, kayak gitu. Itu memang sebenarnya kadang-kala juga kita lakukan ya Pak Ibu. Kemudian akibat dari ini, akibat yang dilakukan guru ini, biasanya anak akan cenderung memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, dan juga marah-marah, akhirnya memulai kesalahannya sendiri. Jadi ini mungkin dia sadar, tapi sadar tidak sadar diri, tidak dari dalam, tapi karena ada paksaan tadi. Kemudian posisi kita yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Seharusnya kamu itu jadi siswa harus rajin, tidak malah waktu masuk kamu malah bawa makanan sendiri, malah makan sendiri dalam kelas, rasa bersalah. Ibu kecewa, aku kecewa banget sama kamu. Kayak gitu, misalnya seperti itu. Ibu malah sekali mengatakannya bolak-balik, kok kue sing salah, kok kue mesti sing salah. Nah itu kan berarti memojokkan dengan merasa bersalah. Jadi anak terpojokkan, seolah minder akibatnya. Nah ini akibatnya yang ditanggung anak itu ini Bapak Ibu. Anak jadi menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan merasa rendah diri. Kemudian posisi yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya diberi pekerjaan orang yang dilakoni, kemudian guru itu berkata, "Lek gawe to, Cang. Iki kok guru nak orang ganggu nganu iki kok guru kok seneni bapak kepala sekolah." Ayo bocah. Kayak gitu. Apa kayak kamu sama temannya gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kalian? Masa temannya gak era bilang, Bu Guru kan sudah banyak memberi pertolongan kepada kamu. Misalnya kayak gitu. Nah, akibat dari ini adalah anak menjadi ketergantungan. Kata ibu teman saya tidak mandiri. Akhirnya tidak mandiri. Yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu apa peraturannya? Peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu apa? Biasanya akan berakibat pada menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Jadi apabila peraturan itu ada, peraturan dibuat, biasanya konsekuensinya akibatnya pada siswa adalah ada sanksi dan hadiah. Apabila siswa itu melaksanakan peraturan itu, maka akan ada rewardnya, hadiahnya. Dan apabila siswa itu tidak melakukan peraturannya itu, pasti ada sanksinya. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini biasanya yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk
tidak menyalahkan. Kemudian ini hasilnya bagi siswa, seorang manajer, guru yang memposisikan diri sebagai manajer ini bagi siswa, siswanya akan menguatkan pribadi bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi sadar diri. Ini sudah di titik penghujung. Ini sudah selesai materi kita. Kemudian ini Bapak Ibu keyakinan kelas yang kemarin saya buat contoh skenario yang keyakinan skenario ini segitiga restitusi prakteknya kelas 6 dalam menyelesaikan masalah. Ini contohnya. Ini enggak kedengaran suaranya Bu. Restitusi. Soemen ini orang buka. Tadi sudah tak masukkan yang PPT tapi gambarnya malah gambar jadi tidak berdiri videonya. Jadi saya buka filenya yang asli ini maupun. Ini kemarin itu saya mencontohkan 2 siswa yang menggunakan model penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas Bu. Sudah jelas Pak. Nanti bila Bapak Ibu ada siswanya yang bermasalah, kemudian cara penyelesaian masalahnya mengalami kesulitan, kita bisa berkolaborasi. Insya Allah kita bersama-sama karena memang sekolah kita itu berjalan akan baik. Itu tidak hanya satu orang. Jadi perubahan itu harus didukung oleh semua elemen semua elemen sekolah, lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian siswa dan stakeholder lingkungan di sekolah. Nah ini adalah contoh kemarin Bapak Ibu, tapi ini suaranya tidak jelas. Jadi ini Mbak Nisa saya panggil, kemudian saya mencoba untuk menerapkan segitiga itu, tidak penyelesaian masalah tidak memojokkan dia, tapi berusaha untuk memberi kesadaran. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu guru yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan ini sekedar himbauan Bapak Ibu sekali lagi bahwa apabila ini motivasi pribadi ya, apabila ini perubahan-perubahan yang saya dapatkan ini tidak dapat berjalan apabila tidak didukung dengan Bapak Ibu semuanya juga. Jadi perlu adanya kolaborasi. Monggo nanti juga di setiap kelasnya kita coba petakan kira-kira yang sering bermasalah itu siapa saja. Kemudian kita coba menerapkan segitiga restitusi yang telah kita pelajari seperti itu. Dan harapan saya ke depannya juga dari Bapak Ibu guru yang lain ini meningkatkan kompetensi pendidikannya untuk juga mengikuti program guru penggerak angkatan 8 ya. Bu Evi dan Bu Jumiati nanti monggo silakan dipersiapkan dengan baik biar nanti kita dalam berkolaborasi itu lebih enak dalam mengadakan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik di sekolah kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.